Bagaimana level ketiga ini saya ingin bicara terakhir tentang prosesnya, proses personal branding dalam politik. Yang pertama perlu difahami bahwa personal branding adalah lifetime rasio, bukan memori sesaat yang dipaksakan dan dalam durasi satu pekan. Anda misalnya tidak pernah terjun ke masyarakat, tidak bikin proyek sosial, tidak pernah ikut volunteer di agenda kerelawanan, tidak pernah ikut LSM, tidak pernah nongol gitu. Tiba-tiba 1 bulan sebelum kampanye tagline-nya adalah selalu menyertai rakyat. Lah, dari mana menyertainya? Sebulan terakhir itu nggak bisa. Jadi kenapa banyak personal branding gagal itu? Karena kita tidak berinvestasi dalam waktu yang lama. Gitu. Jadi organisasi milih siapa yang kader yang bagus ya kita naikin ini ya. Sebulan tapi kan nggak bisa. Si kader itu harus dari jauh-jauh hari dia menginvestasikan diri sendiri sesuai dengan apa yang dia ingin di masa depan. Kalau dia ingin di-image sebagai seorang yang pemberani, dia harus sering ngomong, protes. Kalau dia ingin di-brand sebagai seorang yang pro wong cilik, dari 5 tahun sebelum pemilu dia sudah selalu advokasi PKL yang tergusur. Terlepas dari benar salahnya ya terserah itu nanti, yang penting dia mengadvokasi. Jadi bukan 2 bulan 3 bulan sebelum pemilu. Nah itu ya lifetime proses personal branding itu. Yang kedua adalah tentang proses membranding itu bagaimana menyalurkan ide. Tadi kita sudah punya narasi ya, sebagai kapasitas sudah punya narasi, kapasitas ide. Lalu proses brandingnya itu bagaimana mentransformasi ide itu ke masyarakat dengan fasilitas yang saya sebut tadi. Kalau orang kota itu mengaksesnya itu lewat YouTube, lewat video atau lewat iklan, maka ide-ide kita yang kalau dituliskan itu 50 halaman atau 1 buku, itu perlu kita transformasikan dengan kalimat-kalimat yang sangat singkat, 1 halaman, bahkan jadi 1 tagline. Itu prosesnya. Ya, yang pertama adalah memadatkan sebuah gagasan. Kalau kita punya ide besar, padatkan jadi 2 kata atau 3 kata. Karena orang tidak akan mengingat kalimat, tapi akan mengingat kata. Kata pun yang akan diingat adalah kata yang menarik. Itu pun yang menarik yang berwarna. Yang berwarna apa yang punya logo? Makanya logo menjadi penting. Misalnya sekarang dalam dakwah ya, misalnya dalam dakwah. Sekarang cara-cara dakwah kita mayoritas kan masih dakwah verbal ya. Verbal pun selama 1 jam ya. Selama 1 jam ya. Udah pernah nggak bikin tentang makna syahadatain punya nggak? Pernah nggak sebenarnya? Pernah nggak lihat makna syahadatain dalam infografis 3 menit atau 5 menit? Jadi ada PowerPoint-nya, ada ilustrasinya, ada juga beberapa adegan dari film Umar bin Khattab, ada peperangannya di 3 menit dengan infografis itu. Belum ada kan? Bisa nggak bikinnya? Gampang kalau bikin, banyak orang-orang yang ahli itu. Cuma nggak kepikiran itu masalahnya. Masalahnya nggak kepikiran. Kalau nggak kepikiran itu nggak dirapatkan, kalau nggak dirapatkan nggak diagendakan, kalau nggak diagendakan nggak dilakukan jelas. Itu pasti itu. Jadi pikirkan dulu, makanya mindset itu adalah segala-galanya kalau bisa. Ide itu perlu ditransformasikan. Nah kalau ide itu ditransformasikan ke masyarakat yang gaptek dalam tanda kutip, di pedalaman, di dusun, itu beda lagi. Pakai poster gaya-gaya kampanye tahun 2000-an, poster baligo gitu. Hari ini udah nggak mempan kota besar di Bandung. Baligo ya paling nanti habisnya digunting kan, jadi buat penutup tukang nasi goreng atau batagor. Nah itu dia ya, maaf ya. Jadi untuk masyarakat yang tidak mengenal teknologi, beda lagi transformasi ide itu. Yang terakhir adalah tentang appearance. Jadi ada logis, etis, estetis. Yang tadi logis, ide-ide, dan juga etis. Kalau etis kita
akhlak kita harus benar gitu. Jadi ada keteladanan yang bisa ditiru oleh orang lain gitu. Karena kalau salah satu karakter masyarakat Indonesia adalah kita suka pemimpin yang sempurna secara akhlak, secara moral gitu. Kalau di sana, kalau misalnya masyarakat Barat itu nggak terlalu penting. Misalnya Presiden Nicolas Sarkozy itu, mantan Presiden Prancis itu pacarnya cantik banget, model, super model gitu, Carla Bruni gitu. Tapi hidup bersama gitu, hidup bersama gak nikah. Orang-orang biasa aja gitu. Bahkan yang sekarang François Hollande itu Presiden Prancis dia nggak belum nikah gitu. Itu nggak masalah bagi kita. Coba bayangkan ada seorang calon wali kota kumpul kebo misalnya, dahsyat ya. Atau calon wali kota tergelincir sedikit gitu, langsung rusak. Makanya etis diperlukan. Yang nanti estetis. Nah estetis ini juga salah satu poin yang kurang menjadi perhatian kita gitu, tentang berpakaian, penampilan. Estetis ini perlu digali dari budaya terdalam sebuah masyarakat. Sama dengan metodologi yang saya bilang tadi. Harus riset, harus tahu apa yang mereka mau. Misalnya saya kasih contoh satu, masyarakat Jawa. Di masyarakat Jawa itu ada pahlawan yang namanya Arjuna. Ya kan Arjuna. Arjuna itu perawakannya itu gagah. Tapi kurus langsing. Enggak gendut, langsing. Dia perutnya hati-hati. Enggak gendut dia. Dada dia enggak busuk. Dada dia enggak busuk. Dada dia biasa gitu. Ya kira-kira perawakannya Jokowi gitulah Arjuna itu. Kenapa? Kan beda dengan superhero yang diagungkan oleh Barat. Itu dadanya busuk. Lihat Superman itu kan, udah nonton ya. Sebagai flashback dadanya dahsyat banget itu. Push up 200 sehari kan. Dadanya busuk. Rambo ya, Arnold Schwarzenegger komando kan. Dadanya busuk. Itu tanda kebanggaan mereka. Kuat. Kalau di konsep masyarakat Jawa misalnya, itu kesombongan, adikung gitu, jumawa, itu gak suka kan? Orang suka yang hebat, tidak terkalahkan, tapi slow, kalem. Itu perawakan Arjuna. Dan itu bagi masyarakat yang daerah terpencil, ya, pedalaman, apalagi masyarakat yang sangat percaya dengan mitos, itu bukan hanya salah satu faktor, bahkan mungkin satu-satunya faktor orang memilih. Jadi orang nggak lihat program gitu. Kalau tadi Obama bilang read my plan, dengarkan ini, nggak ngaruh. Orang hanya akan lihat foto gitu. Makanya ketika kita foto pakai HP gitu untuk foto kampanye gitu, kalau menurut saya lucu sekali gitu. Ke studio bayar mahal gitu. Ratusan kali foto dicari yang terbaik, editing yang terbaik gitu. Karena penting gitu. Ada jerawat satu hilangkan jerawatnya. Harus rapi sekali, harus sempurna gitu. Karena ada orang-orang yang pertimbangannya hanya itu. Dan itu tidak bisa kita tahu kecuali kita punya riset. Nanti ketika masuk ke daerah Palembang dan Padang beda lagi gayanya. Ke daerah Sulawesi beda lagi yang diinginkan. Nggak bisa seperti itu. Harus kayak Patimura karakternya. Nah kalau di depan Indonesia secara umum itu beda lagi kata-kata berat. Bagaimana menemukan satu karakter yang disukai seluruh masyarakat Indonesia. Itu dia tantangan yang lebih berat lagi. Makanya politik itu juga toolsnya itu, maka tools politik itu adalah multidisiplin. Menyewa para antropolog, para fisiolog, para psikolog, dan juga para ahli etnografi. Karena asupan-asupan mereka lah yang akan kita jadikan sebagai kebijakan. Walau alam shop, kita teruskan dengan diskusi. Ya, beri plus dulu untuk tadi. Sangat menarik ya, sekitar 40 menit kita membahas bagaimana kemudian personal brand. Ada podium di depan dan itu diperuntukkan bagi kawan-kawan yang hendak bertanya, menyampaikan narasinya ataupun terserah itu kemudian kawan-kawan semua. Saya berikan term pertama ini, silakan. Oke, 1, 2, ya, kita 2 orang dulu, ya, silakan ke depan.
Ya, jadi silakan Bapak ingin bertanya, menyampaikan narasinya atau mengkritik. Naik ke atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi dari Tasik. Kan menanyakan apa yang akan sampaikan, bagaimana memang hari ini ada dilema dari mana branding wajih ataupun partai-partai sebagainya dan branding personal. Pengalaman saya adalah pada saat saya mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa di Universitas Siliwangi, ada hal yang menarik di mana basic pendukung saya adalah bukan hanya dari kalangan wajah dakwah saja, tetapi memang justru orang-orang yang di luar wajah dakwah adalah pendukung saya. Tetapi di sisi lain ada hal yang menarik di pikiran saya. Apa yang disampaikan Effendi tadi adalah sebenarnya seberapa kuat branding personal dan branding wajah. Kalau dilihat dari pandangan taruhlah di Indonesia hari ini, mana yang sebenarnya harus diunggulkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang menyangkut masalah branding ini. Pada dasarnya adalah saya membuat branding diri saya yang bisa diterima di WJH. Sebelum saya masuk WJH di kami misalnya, saya sampai di tataran ketua cabang di HMI gitu. Bergeningnya adalah karena sendiri prestasi akademik saya dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada di mana ranah di mana kita harus ikut aturan yang ada di dalam sebuah WJH. Mana yang harus didahulukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu yang Irfadi. Oke, terima kasih Kang Yudi dari Tasikmalaya, ya, pemimpin muda dari Tasikmalaya. Satu lagi orang tadi, satu lagi pemimpin muda yang bukan sebelah. Oke, silakan. Oke, tadi Kang Yudi bertanya berkaitan dengan mana yang dilakukan branding personal atau branding organisasi. Kemudian sekarang kita akan coba, silakan perkenalkan di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Jonrode, saya dari Kisah Unpas, asal dari Subang. Saya ada dua. Pertama tadi di sini disebutkan siapa yang menjadikan buku sebagai guru, maka ia telah menjadikan setan sebagai gurunya. Nah itu mohon penjabarannya dan karena saya masih belum mengerti. Terus yang kedua adalah mungkin pertanyaan di luar dari branding image, ya, branding personal image gitu, mengenai ini apa tujuan. Jadi kalau misalnya kita berpikir untuk membuat branding personal image, artinya kita ada visi gitu. Misalnya saya sebagai seorang bupati. Nah, cuman melihat realita yang nyata pada saat ini, saya tidak melihat keseluruhan yang berada di semua kota di seluruh Indonesia. Hanya yang saya lihat untuk sementara ini yaitu di Subang, Pak. Jadi di Subang ini saat ini itu terjadi beberapa kasus gitu ya, yang mungkin teman-teman juga udah tahu. Salah satunya yang penangkapan pemimpin di Subang, dan berikutnya itu kasusnya mepet sampai kepada jajaran anggota DPRD. Nah, yang saya di sini ragu adalah ketika saya menentukan menjadi seorang siapa saya selalu labil dalam artian saya suatu waktu ingin berpikir menjadi seorang pengusaha karena saya tidak tidak ikut ambil alih dalam pemerintahan karena beberapa masyarakat saat ini ataupun beberapa intelektual orang-orang yang terjun di dalam pemerintahan itu cenderung berada di lingkaran setan. Tapi pada sisi lain juga saya berpikir kalau seandainya kita tidak terjun dalam dunia politik, orang-orang yang lain juga yang berpikir punya gerakan yang bagus, lalu siapa yang akan memimpin? Hanya melihat kondisi yang sekarang itu realitanya kayak di Subang, Pak. Itu yang saya tahu saat ini hampir seluruh anggota dewan itu digeledah kantornya oleh KPK dan hanya 2 anggota dewan yang saya tahu itu tidak digeledah oleh KPK. Itu dan di antara 2 orang ini juga itu sempat berbicara pada satu orang bahwa ketakutannya khawatir ada hal kecil
hal kecil yang hal kecil yang diangkat oleh KPK sehingga membuat dirinya dalam kondisi yang bahaya. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya meminta saran dari Mas Elvandi karena saya sendiri melihat beberapa video, saya juga mengikuti Mas Elvandi dalam akun Facebooknya. Itu saran apa yang Mas Elvandi bisa berikan kepada kita di sini, saya khususnya, atau motivasi sehingga saya mempunyai tujuan yang jelas gitu ya. Di sini juga kan seminarnya adalah pemimpin muda, sekolah pemimpin negarawan, ya. Pemimpin muda membangun daerah. Cuman ketika saya berorientasi pada situ ada ketakutan, kekhawatiran. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Apakah akan saya tetap bersih ketika saya berada dalam zona pemerintahan? Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Julian ya, Kang Julian cukup baik dan cukup panjang tadi narasinya. Mungkin ada kesempatan untuk mencoba menanggapi. Baik, dari pertanyaan pertama tentang branding personal itu dengan institusi gimana nih mengelolanya. Andaikan dua-duanya ini salah satunya saja yang bisa, dan Anda harus pilih branding personal. Artinya, kalau misalnya institusi itu nggak mampu membranding kita dan kita bisa membranding sendiri, itu udah cukup. Apalagi kalau institusinya mampu, itu lebih dahsyat. Jadi punya Superman dengan super team gitu. Kita punya sesuatu, kita bisa membranding, disupport oleh tim sebagai perpanjangan tangan itu ideal gitu. Tapi andaikan Anda harus memilih salah satunya, pilih branding personal. Kenapa? Karena kendala terbesar sebuah institusi yang kuat adalah orang-orangnya jadi malas. Seperti itu, kalau kata Toynbee itu challenge dan respon itu selalu berbarengan. Jadi kalau misalnya ada challenge baru ada respon. Kalau nggak ada challenge nggak ada respon. Kata Arnold Toynbee. Jadi tantangan partai-partai atau institusi yang lemah, institusinya soliditasnya kurang, nggak ada kesamaan visi di antara orang-orangnya, itu masalah mereka. Tapi dengan masalah itu akhirnya orang-orangnya itu gesit membranding diri sendiri. Makanya partai-partai yang sering dalam sering konflik dalamnya, biasanya mereka punya tokoh yang banyak. Kalau biasanya konflik itu tokoh biasanya. Karena setiap tokoh mempunyai visi masing-masing dan juga dia muncul gitu. Tapi sebuah institusi yang komunitas yang institusi itu kuat, itu ada kecenderungan seorang-orangnya malas. Nanti ditokohkan oleh partai saya, oleh institusi saya, santai dia gitu. Dan itu bukan hal yang baik. Saya pernah nanya ya ke dulu tahun berapa? 4 tahun yang lalu gitu, ke Pak Anies Mata pernah nanya. Saya punya ide tentang personal branding. Gimana kalau setiap orang itu yang ingin menjadi pemimpin masa depan, dia nggak usah nunggu taklima, nggak usah nunggu apapun, dia merintis dalam dirinya sendiri. Itu yang pernah saya lakukan ketika di Mesir, di mahasiswa. Dia merintis dalam dirinya sendiri, menampilkan keutamaannya, kualitasnya, bikin tim sendiri, bikin email sendiri, dan dia juga terkenal dengan usaha sendiri. Nanti ketika sebuah institusi itu membutuhkan, dia ada siap pakai. Kalau institusi tersebut tidak membutuhkan, ya udah, berarti nggak sia-sia juga. Maksudnya simpan aja sampai momen itu tiba. Benar nggak? Ya betul, harus seperti itu setiap orang itu. Sehingga tidak membebani sebuah institusi untuk mengemong dia gitu, membesarkannya ke atas gitu. Karena dia sudah besar sendiri. Hanya memang ada persoalan lain, persoalan bagaimana kalau bertentangan antara keinginan kita dengan keinginan institusi berbeda. Nah ini temanya tema lain, bab lain itu bab tentang organisasi jamaah. Ketika kita memutuskan untuk bergabung dengan sebuah institusi atau komunitas, maka kita terikat dengan falsafah dasar institusi tersebut, dengan ADART-nya, dengan konsep-konsepnya. Maka kita nggak bisa seenaknya. Kalau seenaknya di luar saja, gitu. Sendiri aja. Gitu.
Cuma perlu diketahui gitu, tidak ada orang yang bisa melakukan banyak kerja-kerja besar seorang diri, tidak ada. Setiap orang butuh komunitas, jamaah, grup. Bahkan sekelas Muhammad Al-Fatih kan nggak seorang diri gitu, dia dengan sebuah khilafah yang besar yang beliau Utsmaniyah. Abu Bakar Al-Lantuni, pendiri Daulah Murabitun, beliau nggak sendiri, membutuhkan sebuah organisasi besar jamaah. Maka ini masalah ego. Ketika ego kita jauh lebih besar dibanding kontribusi kita, itu masalah. Karena kita merasa bisa melakukan segalanya seorang diri. Apalagi kalau dia dibesarkan oleh institusi merasa dia orang paling hebat, itu lebih besar lagi. Tapi jadi itu ya, bagaimana mengelolanya itu disinkronkan saja. Kita menyediakan sendiri jalannya. Kalau institusi membutuhkan, itu sudah siap pakai. Kalau bertentangan, kita ikut dengan institusi. Lalu tentang pertanyaan tadi tentang siapa yang menjadikan buku sebagai gurunya, seakan-akan setan menjadi gurunya. Itu adalah kiasan bahwa buku itu tidak memberikan kita apa-apa tanpa metodologi. Metodologi itu diberikan oleh seorang guru. Makanya kita belum berguru gitu. Karena berguru itu pagi hari ini adalah jalan pintas untuk paham. Saya ingin memahami tafsir misalnya gitu. Baca Fizilah, Ibnu Katsir, baca tafsir Hangga semuanya gitu. Saya baca semuanya tamat, dengan belajar metodologi dengan seorang guru itu jauh lebih efektif dengan kalau belajar metodologi dulu. Setelah itu baru baca. Ketika sudah tahu metodologi mungkin nggak harus baca semuanya, hanya baca sebagian, tapi jauh lebih paham dibanding orang yang langsung baca buku. Itu maknanya. Tapi itu jangan diartikan bahwa baca buku itu ibarat belajar bahasa, bukan. Kan itu kiasan. Kiasan bahwa kita butuh seorang guru untuk mengarahkan kita. Guru, murabi, pembimbing. Kalau dalam akademi siapa pakarnya gitu. Coba sendiri buktikan antum baca 100 buku politik, sekehendak hati antum belum tentu antum menjadi pakar politik. Dibanding ketika antum belajar dengan seorang supervisor yang mengarahkan antum untuk pakar di bidang yang antum pilih. Ingin tahu tentang misalnya kebijakan publik, tanya ke profesor yang sudah puluhan tahun di bidang tersebut, dia akan tahu ini loh jalannya, ini buku-buku terbaik di atas 1000 buku, ini loh kalau baca 30 buku ini ibarat antum membaca 100 buku kan sudah mencakup. Antum nggak tahu buku itu kalau baca sendiri, tapi dia tahu. Itu fungsinya guru. Yang terakhir pertanyaan tentang ketakutan dilematis. Sama dengan saya bilang tadi bahwa institusi yang kuat itu sering membuat kita itu malu-malu ingin menampilkan diri. Takut dianggap suka jabatan, takut dianggap nanti saya cinta duniawi, takut dianggap saya suka popularitas, bikin publiknya sedikit, takut dianggap ria gitu. Nah itu bukan babnya, bukan bab ria, bukan bab malu-malu gitu. Diperparah lagi dengan hadis yang difahami dengan salah, misalnya hadis tentang jangan berikan jabatan kepada yang memintanya. Setiap hadis itu ada konteks, dan konteks hadis itu adalah sindiran Rasulullah terhadap Abu Dzar Al-Ghifari. Innaka dhaif, Rasulullah, kamu itu lemah untuk kepemimpinan, nggak siap. Karena ketika umat Islam itu menang, itu banyak sahabat yang meminta kepemimpinan, termasuk Abu Dzar. Yang lain dikasih, Abu Dzar nggak dikasih, karena beliau nggak layak, kata Rasulullah. Jadi hadis itu dalam konteks Abu Dzar. Maka jangan diterapkan dengan serampangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah ini sekadar ini mencalonkan diri ini jangan kasih. Padahal dia yang terbaik misalnya. Justru kita yang agresif, yang giat gitu. Tapi dalam koridor tetap dalam koridor institusi. Ketika institusi nggak memilih kita, ya jangan kotor. Sabar. Makanya nggak hanya soal kehebatan pribadi, kapasitas, tapi juga ada etika berorganisasi, qanaah, sabar, fiqh. Itu juga bab yang vital dalam kepribadian seorang pemimpin gitu. Karena ketika itu nggak ada, berarti egonya yang di atas segala-galanya. Dan ego itu biasanya menghancurkan gitu. Seperti egonya Napoleon Bonaparte yang udah hampir berkuasa, tapi dia tetap menyerang Rusia, semuanya hancur.
Itu Ibu Villa yang saya hormati. Personal branding adalah akumulasi dari memori orang terhadap kapasitas kita, narasi kita, skill kita, dan kontribusi kita dalam waktu yang panjang ini. Maka personal branding ini dalam politik perlu ditanam, diinvestasikan dalam waktu yang lama, dan disupport oleh sebuah tim yang kuat. Tim yang kuat itu menggunakan riset sosial agar detail dan tepat sasaran, menentukan targetnya. Karena semua fasilitas modern yang ada sesuai dengan yang digunakan oleh target audiens kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.